Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Senang sekali hari ini kita bisa belajar kembali dalam pelajaran informatika untuk kelas 7. Baik, materi kita hari ini adalah aplikasi pengolah kata. Kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita untuk mengedit teks dengan laptop, PC, ataupun smartphone yang kalian punya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk materi kita hari ini. Oke. Yang pertama, sebelum kalian belajar, kalian harus tahu dulu apa sih yang akan kalian pelajari dan apa yang akan kalian raih dalam pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar untuk materi ini adalah mengenal fitur dasar aplikasi pemroses teks, pemroses lembar kerja, dan presentasi. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan fitur dan fungsi dasar aplikasi pengolah kata dalam HP, tablet, ataupun laptop. Yang kedua adalah menggunakan fitur aplikasi pengolah teks dalam laptop ataupun PC. Nah, di sini ada beberapa macam aplikasi pengolah kata yang sering sekali kita jumpai. Yang pertama ada Microsoft Word. Mungkin aplikasi ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, ya, sangat sering kita lihat di laptop, di PC, ataupun di gadget yang kalian punya. Nah, di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, salah satu skill yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah penggunaan program Microsoft Office, terutama penggunaan Microsoft Word yang saat ini menjadi salah satu hal penting dalam melakukan sejumlah aktivitas, ya, terutama untuk pengolahan teks, ya. Kemudian, kendati kerap diidentikan dengan program untuk mengetik saja, nyatanya penggunaan program yang juga sering disingkat dengan Word ini memiliki banyak fungsi. Bahkan, kita dapat melakukan berbagai hal melalui program ini. Nah, aplikasi pengolah kata atau word processor yang dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen, teks, atau tulisan, ini bisa digunakan untuk berbagai macam bentuk pengolahan teks. Misalnya untuk membuat laporan, kemudian untuk membuat buku, membuat makalah, jurnal, dan lain-lain. Ya, jadi kalau kita melihat tampilan dari Microsoft Word itu tampilannya seperti ini. Dan bagi kalian yang instalasi laptop atau PC-nya adalah Windows, maka secara otomatis Microsoft Word pasti sudah ada di dalamnya, ya. Nah, Microsoft Word ini berfungsi untuk membuat, mengedit, dan memformat data dalam bentuk dokumen yang hasilnya bisa disimpan dalam bentuk soft copy ataupun hard copy, yaitu print. Ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan aplikasi yang kedua. Jadi, aplikasi untuk pengolahan teks itu tidak hanya Microsoft Word saja. Di dalam laptop atau PC kita juga biasanya disediakan notepad. Ini jarang sekali digunakan, padahal ini sangat bermanfaat juga untuk pengetikan atau menyimpan data dalam bentuk teks. Notepad itu merupakan aplikasi yang dikemas satu paket bersama dengan sistem operasi Microsoft Windows dan menjadi tanda stabilnya sistem Windows. Notepad.exe terletak di dalam folder sistem Windows utama, yaitu C, kemudian nanti di dalam drive C itu ada Windows, ya. Nah, di situ nanti ada nama file yaitu notepad.exe, ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengaksesnya? Kita bisa mengakses melalui all program, kemudian di dalam aksesoris itu ada apa namanya, tombol start yang digunakan untuk mengetikkan kata notepad. Jadi nanti langsung muncul notepad-nya, ya. Kemudian di search, otomatis notepad akan keluar.
Nah, software Notepad ini sendiri biasanya digunakan dalam pembuatan script untuk misalnya kita mau membuat website dengan HTML, itu nanti scriptnya bisa diketik di Notepad. Jadi seperti ini. Jadi bisa digunakan untuk pembuatan data pemrograman. Biasanya programmer menggunakan Notepad untuk pengetikan skripnya karena lebih mudah dan lebih enteng ya. Kemudian aplikasi berikutnya yaitu ada yang disebut dengan Google Docs atau Google Dokumen. Nah, Google Dokumen ini sendiri sebetulnya ada di Drive. Jadi kalau kita misalnya memiliki akun Gmail, di dalam akun Gmail itu ada fitur Drive yang di dalamnya memuat tentang Google Dokumen. Jadi Google Docs ini sendiri sebetulnya adalah sebuah web yang berbentuk Office Suite tergabung di dalam layanan Google Drive. Nah, pada awalnya ini juga merupakan layanan penyimpanan online, namun kemudian perannya digantikan oleh Google Drive. Dengan Google Docs, kita bisa membuat dan mengedit dokumen secara online dengan mudah. Hebatnya lagi, kita bisa melakukan pembuatan dokumen bersama dengan orang lain. Nanti kita akan mempraktekkan bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi online dengan teman-teman kita. Jadi ada naskah, kemudian kita akan mengedit bersama-sama, ya kita akan mempraktekkan. Nanti kalian juga bisa ikut mempraktekannya ya. Nanti akan Bu Krisna kasih link berbagi. Nah, di sana kalian boleh menuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Oke, itu untuk Google Dokumen ya. Kita akan lanjutkan untuk aplikasi berikutnya, yaitu OpenOffice. Nah, OpenOffice ini sendiri adalah salah satu komponen dalam openoffice.org. Fungsinya untuk mengedit dokumen. Adapun dokumen format yang bisa digunakan adalah .doc, .odt ya, .rtf, dan bisa diekspor ke PDF. Jadi sebenarnya ini sama dengan Microsoft Word, tetapi kalau yang ini untuk OpenOffice ya. Jadi kalau Windows itu kan Microsoft Office itu kan berbayar. Kalau yang OpenOffice ini tidak berbayar ya. Oke, kita akan melanjutkan ke berikutnya. Ada WPS Office. Nah, WPS Office ini biasanya seringkali kita pakai di Android untuk membuka file-file Office ya. Mungkin kalian di Android kalian juga sudah ada. Jadi sebenarnya aplikasi ini fungsinya untuk tidak hanya membuka data sebetulnya, tetapi juga bisa digunakan untuk pengetikan. Tetapi kita memang agak-agak jarang ngetik di WPS Office ya. Biasanya kalau untuk ketikan-ketikan lebih nyamannya nanti ada di Color Note. Kalau bisa biasanya pakai Color Note ya. Karena apa? Karena Color Note itu lebih ringan aplikasinya. Kalau WPS Office itu lumayan berat. Oke. Berikutnya ada Color Note. Nah, ini yang tadi Bu Krisna sampaikan. Jadi ini seperti buku catatan di Android. Dan Color Note ini juga sudah mempunyai fitur untuk mengetik dengan cara berbicara. Jadi kita cukup berbicara ya, kemudian otomatis dia akan mengeluarkan teks sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi itu. Dan aplikasi Color Note ini seperti buku catatan sederhana, tetapi yang lebih menyenangkan adalah karena Color Note itu colorful. Jadi misalnya ada hal-hal yang perlu kita ingat lebih detail, itu biasanya kita kasih warna yang berbeda. Contoh misalnya, Bu Gisa suka menulis entah puisi, entah cerpen, ya, entah pantun. Itu biasanya di sini akan diberi warna yang berbeda-beda, sehingga ketika kita melihat warna hijau misalnya, oh berarti itu puisi. Kemudian warna kuning itu berarti cerpen, dan seterusnya. Jadi untuk Color Note ini memang lebih
nyaman untuk digunakan pengetikan di Android ya. Oke, itu tadi aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pengolahan teks. Nah, di sini Bu Gisa akan menunjukkan bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan teman ya. Jadi kita akan masuk dulu ke Gmail. Jadi Bu Gisa tadi sudah menyampaikan bahwa kita bisa berkolaborasi online menggunakan Google Doc ya. Oke. Oh ya, sebelum kita ke sana, Bu Gisa akan menunjukkan dulu. Jadi kalau kita mau mengaktifkan Microsoft Word, kita ketik Word di sini ya. Oke, kita pilih kosong. Nah, ini aplikasi Microsoft Word. Untuk detailnya kita akan praktek minggu depan ya. Bagaimana kita menggunakan Microsoft Word ini untuk memformat teks dengan baik. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan juga untuk Notepad. Jadi di search-nya kita ketikkan Notepad aja seperti ini. Nanti otomatis akan muncul. Nah, ini juga sama. Tetapi kalau ini tidak ada format-format yang lengkap seperti ini ya, seperti yang di Microsoft Word ya. Kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan ini berbagi atau berkolaborasi online dengan teman melalui Google Doc. Jadi setelah kita masuk ke Gmail, kita bisa klik aplikasi Google yang ada di sini ya. Nah, kemudian kita klik drive-nya. Oke, masih proses ya. Sekarang di sini ada data-data drive ya. Kemudian kita masuk ke dokumen. Nah, di sini ya kita pilih dokumen. Bentar. Dokumen ini ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pengetikan sama seperti di Microsoft Word. Jadi sama seperti di sini ya. Cuman kalau di sini kan offline. Kalau di Microsoft Word ini offline, tapi kalau yang di Google Doc itu sistemnya online. Jadi kita akan secara otomatis tersimpan di sistem. Kita tidak perlu save terus ya. Nah, misalnya saya akan berkolaborasi dengan teman misalnya ya. Siapa namamu gitu ya misalnya. Nah, ini saya ingin teman saya menuliskan namanya di baris kedua ini. Maka caranya bisa kasih judul dulu misalnya ini kolaborasi online. Nah, misalnya begini ya. Sekarang Google Drive-nya dibuka, kita cari yang kolaborasi online. Mana ya kolaborasi online? Nah, ini. Filenya ini. Kemudian kita klik kanan. Terus dapatkan link yang bisa dibagikan. Oke, kita tunggu. Dia masih berjalan ya. Nah, di sini kita siapa saja yang bisa memiliki link ini dia bisa lihat saja atau dia bisa komentar atau dia bisa edit. Ya, kita klik yang bisa edit ya, misalnya seperti ini. Nah, ini nanti linknya akan kita salin ya. Kemudian selesai. Terus nanti berikan link ini kepada orang lain. Jadi kita berikan link ini kepada orang lain ya. Nah, ini kalau misalnya Bu Grisa masuk dengan akun yang lain. Nah, di sini ya ini akunnya udah beda ya. Akunnya sudah berbeda. Kalau yang di sini kan akun pembuatnya. Nah, ini akun yang berkolaborasi. Misalnya di sini saya menuliskan nama saya Krisna. Nah, misalnya begitu. Maka baik saya
ya, akun Krisna ini, maupun si pembuat akunnya ini bisa melihat, oh ternyata teman saya sudah melakukan editing. Cuman yang tidak boleh dilakukan adalah ketika ada ketidakhati-hatian. Jadi tanpa sengaja misalnya saya yang diajak kolaborasi ini misalnya nggak sengaja nih mencet begini, kemudian di-del gitu ya, maka filenya akan hilang, termasuk si pembuat naskah ini, yang pemilik linknya ini juga akan kehilangan datanya gitu. Jadi yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi kalau kolaborasi online itu kita harus benar-benar berhati-hati karena semua sistemnya itu otomatis disimpan oleh sistem secara online ya. Jadi kalau misalnya kita tidak berhati-hati, maka kesalahan sedikit pun akan membuat data bisa fatal, entah terhapus, entah hilang. Ya, oke, itu tadi untuk kolaborasi online. Untuk sementara ini dulu ya materinya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang beberapa aplikasi pengolah kata. Ada Microsoft Word, kemudian ada Notepad, ada Google Dokumen, kemudian ada OpenOffice Writer ya, kemudian ada WPS Office dan juga ColorNote. Nah, untuk kali ini Bu Gisa tidak ingin memberikan tugas, hanya saja silakan kalian mempraktekkan, entah itu menggunakan Microsoft Word, entah itu menggunakan Notepad, atau apa saja boleh, bahkan kalau yang di Android silakan menggunakan ColorNote mungkin ya. Nah, di sana silakan kalian praktekkan bagaimana cara kalian untuk membuat teks di laptop, PC, ataupun Android kalian ya. Kalian praktekkan saja sendiri karena materi untuk format teks akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jika ada yang masih belum jelas, silahkan kalian menggunakan grup diskusi yang ada di Telegram. Itu sudah ada grup diskusinya. Kalian tanyakan di sana dan dengan senang hati Bu Gisa akan menjawab. Dan kepada siapapun yang mau ikut menjawab, disilahkan. Jadi untuk grup diskusi memang fungsinya untuk berdiskusi secara aktif ya. Bu Gisa akan bukakan grup diskusinya. Sebentar. Kita masih proses ya, sebentar. Jadi untuk grup diskusi yang ada di Telegram itu digunakan ya, jangan dibiarkan saja. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini adalah grup diskusi. Nanti silakan kalian tanyakan. Nah, ini kan lengkap nih. Bahkan nilai-nilai juga sudah lengkap ada di sini ya. Kalian tanyakan saja di grup diskusi dan jangan bertanya melalui chat Japri. Oke? Mungkin itu untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi Bu Gisa berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan. Tetap gunakan protokol kesehatan apabila kalian harus berinteraksi dengan orang lain. Kita akan bertemu kembali, belajar bersama secara online, insya Allah minggu depan. Dan kurang lebihnya Bu Krisna mohon maaf. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Jangan lupa untuk memberikan support di video pembelajaran ini dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen kalian supaya Bu Krisna juga tahu dan bisa kenal dengan kalian. Kalau videonya bermanfaat, silakan di-like. Kalau ingin lebih bermanfaat, silakan di-share ke orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Terima kasih sekali, sampai ketemu lagi minggu depan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.